Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam memenuhi panggilan penyidik terkait kasus penipuan yang dilaporkannya ke Polda Sultra. Pantauan tribunnews.sultra.com, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024, Nur Alam menghadiri panggilan penyidik ditemani dengan kuasa hukumnya. Nur Alam mengatakan pihaknya menghadiri panggilan Polda Sultra terkait laporan yang dilakukan kuasa hukumnya melaporkan Ketua DPW PKB Sultra, Jailani. Saya memenuhi undangan penyidik Polda Sultra, berkaitan dengan laporan yang sudah kami layangkan tentang penggelapan atau penipuan yang dilakukan Saudara Jailani terhadap saya dan korbannya adalah saya secara langsung, katanya kepada tribunnews.sultra.com, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Ia menjelaskan di dalam penyelidikan dirinya menjelaskan kronologi pertemuannya bersama Ketua DPW PKB Sultra, Jailani. Perlu saya jelaskan ini menjadi materi penjelasannya saya kepada penyidik bahwa Saudara Jailani ini sebenarnya saya tidak kenal. Saya dikenalkan beberapa teman saya dan yang paling saya ingat adalah Prof. Andi Bahrun yang sekarang menjadi Rektor Unsultra, jelasnya. Nur Alam mengatakan Prof. Andi Bahrun yang memperkenalkan dirinya ke Jailani. Beliau merekomendasikan kepada saya untuk ditemui Jailani pada saat itu sekitar akhir tahun 2022. Jailani datang menemui saya di Lapas Sukamiskin pada saat itu saya masih di dalam lapas. Pertemuan ini berkali-kali bukan hanya sekali, katanya. Nur Alam menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Jailani meminta bantuan kepada Nur Alam. Yang intinya Saudara Jailani ini meminta bantuan, bimbingan, pembinaan, arahan dan dukungan sekaligus memperkenalkan tokoh-tokoh penting yang ada di Sultra yang bisa membantu beliau dalam konsolidasi partainya, jelasnya. Saya sebagai orang tua tentunya melihat anak ini cukup tekun kelihatan juga sabar lalu kemudian sungguh-sungguh ya saya merespons dengan baik, lanjutnya. Nur Alam mengatakan setelah pertemuan beberapa kali, pihaknya menerima permintaan Jailani untuk menjadi mentor dalam pencalonan DPR RI Dapil Sultra. Dan apa yang menjadi permintaannya agar partainya bisa berhasil dia kembangkan dan berhasil mendapatkan kursi DPR RI itu bisa kita bersama-sama kita perjuangkan ya hasilnya dia berhasil menjadi anggota DPR RI, ujarnya. Ia mengatakan dalam pencalonan Jailani untuk menjadi anggota DPR RI, Nur Alam mengatakan perlu ada operasional hingga strategi, sehingga pihaknya beberapa kali melakukan pertemuan bersama Jailani. Tentu dalam mencapai hal tersebut dibutuhkan berbagai strategi pendekatan program dan yang lain-lainnya membutuhkan operasional, jelasnya. Setelah pertemuan beberapa kali itu, Nur Alam yang menjadi pembina non-formal menilai bahwa hal tersebut lumrah, dan keberhasilan Jailani menduduki kursi DPR RI merupakan hal yang baik. Termasuk pemberian dana senilai 3 miliar rupiah. Proses itu saya lakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas, ucapnya. Namun, Nur Alam mengungkapkan kekecewaannya kepada Jailani usai terpilih menjadi DPR RI, yang mulai membatasi komunikasi dengan dirinya. Katanya, dia marah sama saya karena ketahuan di publik kalau saya ikut bantu dia jadi anggota DPR RI. Sebagai itikat baik, saya mengingatkan dia melalui somasi, dan meminta uang saya dikembalikan, katanya. Sementara itu, Nur Alam mengatakan bahwa dana operasional 3 miliar rupiah yang diberikan bukanlah suap, melainkan bantuan yang semestinya dipertanggungjawabkan kembali. Adapun anak dan istri saya mencalonkan diri sebagai gubernur dan bupati, mereka tidak dapat rekomendasi dari PKB. Saat mereka mendaftar pun secara normatif, tidak ada hubungannya antara urusan tahapan di Undang-Undang Bawaslu dengan keberatan saya ini, katanya. Keberatan saya ini murni dipakai yang bersangkutan, dan dia pernah berjanji sama saya. Sekarang saya tagih uang saya. Tapi karena ini sudah sampai ke penegak hukum, ya nanti kita ketemu di pengadilan, ujarnya. Orang tua ya, yang sudah dia minta untuk menjadi pembina pembimbingnya ya secara non formal ya, menganggap pada saat itu ini adalah sesuatu hal yang lumrah ya. Dan baik apabila yang bersangkutan bisa berhasil duduk sebagai anggota DPR RI, termasuk di dalam pemberian dana ya, sebanyak total 3 miliar. Nah proses itu saya laksanakan dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan ikhlas.
Akan tetapi setelah yang bersangkutan terpilih menjadi anggota DPR RI, komunikasi kepada saya mulai dibatasi. Bahkan beberapa intrik mulai dia lakukan. Salah satunya yang saya dapatkan konfirmasinya langsung dari 2 sumber yang mengatakan bahwa dia marah besar sama saya. Marah karena kenapa ketahuan di publik kalau saya ikut bantu dia untuk menjadi anggota DPR RI. Ini kan aneh. Karena memang masyarakat tahu, yang tahu dia bolak-balik ke rumah saya, di berbagai perkumpulan konsolidasi, itu ratusan orang, bukan 1-2 orang. Baik orang yang dalam rumah saya maupun orang yang ikut di dalam berbagai pertemuan. Nah, tetapi sebagai salah satu etikat baik saya selaku orang tua, ya saya meminta mengingatkan dia melalui somasi. Ya udahlah, kalau kamu sudah berhasil menjadi anggota DPR RI, sudah paling tidak secara moral saya juga bersyukur, bergembira. Tapi karena dia sudah menghindari saya, apalagi sudah terdengar dia marah sama saya, sementara saya tidak mengerti apa maksud kemarahannya, saya minta uang saya dikembalikan. Wajar dong kalau saya minta uang saya dikembalikan. Saya kan bukan departemen sosial yang ngasih gratis uang sama orang. Apalagi yang bersangkutan saya tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga. Kan saya seharusnya diapresiasi, bukan jadi marahin sebagai orang tua. Aneh kan? Nah itulah saya minta bantuan pengacara saya untuk mensomasi. Somasi itu kalau dia orang sekolah mestinya mengerti, itu masih peringatan, ya, dari sisi persuasif, belum masuk ke proses hukum. 2 kali berturut-turut disomasi, 2 kali dia ingkari dan diakui di dalam jawaban somasi itu bahwa dia mengakui, ya, memperoleh uang tersebut. Nah, saya ingin meluruskan beritanya. Jadi di dalam berbagai berita, ya, yang dibuat, ya, oleh pihak-pihak tertentu, seolah-olah Jailani tidak meminta. Bagaimana mungkin tidak meminta? Dia bolak-balik sama saya untuk minta partainya dibesarkan, ya. Sehingga itu tidak benar kalau ada yang mengatakan seperti itu. Apalagi saya menyuap. Ini bukan suap. Ini bantuan yang mestinya setelah dia menjalani itu, dia kembali mempertanggungjawabkan kepada saya. Mana privilege, mana janji dia kepada saya, kan tidak ada. Nah, adapun anak dan istri saya mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon bupati, mereka tidak dapat rekomendasi dari PKB kok. Dan hubungannya dengan PKB. Dan waktu mereka mendaftar, mereka juga mendaftar secara normatif. Jadi tidak ada hubungannya antara urusan tahapan di Undang-Undang Bawaslu dengan keberatan saya ini. Keberatan saya ini murni uang saya dipakai yang bersangkutan, ya. Dan dia pernah berjanji sama saya, sekarang saya tagih uang saya. Tapi karena ini sudah sampai kepada urusan penegak hukum, ya nanti kita ketemu di pengadilan. Siapa yang benar, dia atau saya? Ya, saya kira cukup. Saya memenuhi undangan, panggilan dari penyidik Polda berkaitan dengan laporan yang sudah kami layangkan terhadap penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh saudara Jailani kepada saya, dan korbannya adalah saya secara langsung. Perlu saya jelaskan, dan itu juga menjadi materi penjelasan saya kepada penyidik, bahwa saudara Jailani ini sebenarnya saya tidak kenal ini anak. Saya dikenalkan oleh beberapa teman saya, dan yang paling saya ingat adalah Prof. Andi Bahrul, yang sekarang ini adalah Rektor Sultra. Beliau merekomendasikan kepada saya untuk ditemui Jailani. Pada saat itu sekitar akhir tahun 2022, Jailani datang menemui saya di Lapas Sukamiskin. Bagaimana kita ketahui, saya masih berada di dalam lapas. Pertemuan ini berkali-kali, bukan hanya sekali, dan bahkan selain di Lapas Sukamiskin, saudara Jailani juga sering sekali menemui saya di rumah di Jakarta,
dan sekali di kantor pengacara teman saya bersama salah seorang pengurus DPP yang namanya Ancu, yang konon jelaskan kepada saya dia bersangkutan itu adalah pembina Partai Wilayah Sulawesi. Nah, proses pertemuan itu intinya Saudara Jailan ini meminta bantuan, bimbingan, pembinaan, arahan, dan sekaligus memberikan dukungan, memperkenalkan kepada tokoh-tokoh penting yang ada di Sultra yang bisa membantu beliau di dalam konsolidasi partainya. Nah, saya sebagai orang tua tentunya melihat anak ini cukup tekun, kelihatan juga sabar, lalu kemudian sungguh-sungguh. Ya, saya merespon dengan baik, dan apa yang menjadi permintaannya agar partainya bisa berhasil dia kembangkan dan berhasil mendapatkan kursi DPR RI, itu bisa bersama-sama kita perjuangkan, dan alhasil ya dia berhasil duduk menjadi anggota DPR RI. Tentu di dalam proses pelaksanaan itu dibutuhkan ya berbagai strategi, ya pendekatan, program, dan lain-lain sebagainya yang di dalamnya juga membutuhkan operasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.